Ada sebuah cerita tentang satu keluarga yang membeli sebuah rumah. Pada awal mereka pindah dan menempati rumah tersebut, tidak ada kejanggalan apapun. Semua terlihat biasa saja. Namun, setelah 1 minggu kemudian, tiba-tiba anak dari keluarga itu sakit panas. Dia pun sering mengigau. Dia berkata melihat sesosok perempuan dengan wajah yang mengerikan. Akhirnya, orang tua anak itu berusaha mengusir makhluk halus di rumah itu dengan cara selalu membaca ayat suci Al-Quran. Mereka selalu membaca doa dan memohon perlindungan kepada Allah dari makhluk tak kasat mata yang mengganggu anaknya. Akhirnya, anaknya sembuh dan kembali ceria. Tiba di suatu malam, dan tepat di malam Jumat, istri pemilik rumah itu mendengar dari kamar mandi seperti ada suara orang yang bermain air. Dia pun heran dan penasaran karena di rumah itu hanya tinggal 3 orang, yaitu dia bersama 1 anak dan suaminya, sedangkan anak dan suaminya sedang tertidur lelap. Dia pun memberanikan diri untuk melihat siapa yang bermain air di tengah malam. Saat pintu kamar mandi dibuka, dia sangat kaget. Terlihat seorang perempuan berambut panjang sedang bermain air. Saat dia mendekat, wanita misterius itu menoleh dan terlihat wajahnya rata, tapi sangat menyeramkan dan menghilang begitu saja. Tiba keesokan malamnya, kali ini saat mereka menempati kamar tengah. Berhubung siangnya telah dibersihkan dan dirapikan, mereka merasa ingin mencoba menempati kamar bagian tengah karena lebih luas dari kamar yang lainnya. Namun, anaknya kembali diganggu. Dia berteriak ketakutan karena melihat wanita menyeramkan sedang duduk di atas tempat tidur. Dan entah kenapa, di kamar itu tercium semerbak bunga melati yang sangat menyengat. Pada pagi hari, mereka memutuskan untuk pergi ke Pak Ustadz untuk menanyakan hal ganjil di rumahnya. Dan Pak Ustadz menyarankan agar mereka tidak usah takut, karena itu hanya jelmaan jin yang mengganggu. Mereka hanya disuruh untuk lebih sering berzikir dan membaca Al-Quran. Usahakan ruangan kamarnya tersorot sinar matahari. Jangan biarkan ruangan selalu gelap. Mereka menempati rumah itu karena kosong dalam waktu lama. Setelah itu, mereka berusaha menuruti nasihat Pak Ustadz. Dan mereka rajin membersihkan dan merapikan rumahnya. Karena jin suka berdiam di tempat yang kotor dan gelap. Mereka pun selalu membaca Al-Quran, dan kamar tengah pun dijadikan tempat sholat. Akhirnya mereka bisa hidup dengan tenang dan tidak pernah diganggu lagi oleh makhluk-makhluk halus.